Halo sobat semua di bidan. Kali ini ketemu lagi bersama aku dan aku akan membagikan beberapa FR SKB Kesehatan Umum dan SKB Bidan seperti biasanya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah eh, untuk persiapan kamu bagi kamu yang belum ujian ya. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama adalah tujuan SDGs yang berhubungan dengan kesehatan. Ini banyak banget keluar, terutama khususnya untuk bagian kesehatan. Yang paling sering muncul itu yang ditanyakan adalah goals yang kedua, 3, 5, dan 6. Dan itu yang berhubungan dengan kesehatan. Sebenarnya tujuan dari SDGs ini ada 17. Ini ada 17 ya. Namun yang paling sering ditanyakan itu nomor-nomor yang tadi saya sebutkan, yaitu 2, 3, 5, dan 6. Kamu bisa baca sendiri di sini untuk tujuan SDGs-nya itu, dan biasanya soal-soal yang sering muncul seperti ini. Untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari goals yang seperti itu. Terus ada juga soal yang menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, merupakan bagian goals keberapa. Terus soal yang sering muncul juga itu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, itu goals yang keberapa? Itu goals yang kelima ya. Terus untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, itu goals yang keberapa. Ingatin aja kata kuncinya, goals kedua itu untuk kelaparan, kalau goals ketiga itu untuk menjamin kehidupan yang sehat, kalau goals kelima itu kesetaraan gender, kalau yang keenam itu tentang sanitasi dan air yang bersih. Itu aja poin kata kuncinya. Untuk yang lain, untuk menambah pengetahuan bisa juga kamu baca, cuman jarang keluar. Yang paling sering ya yang tadi saya sebutin itu ya. Boleh sambil dibaca-baca. Next, soal yang kedua yaitu prinsip pelaksanaan SDGs. Nah, prinsipnya ini biasanya dikasih penjelasannya, kita ditanya ini merupakan bagian prinsip apa, kayak gitu. Prinsip pelaksanaan SDGs ini ada 3. Yang pertama itu universality, yang berarti dilaksanakan oleh semua negara, baik maju atau berkembang. Kemudian no one left behind, harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kemudian integration, dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kayak gitu ya. Ada 3 prinsipnya. Oke, next. Terus soal yang sering muncul lagi itu yaitu pada saat pensterilan alat dengan cara direbus selama 20 menit terhitung sejak air itu mendidih. Nah, ini kunci jawabannya di pilihan gandanya itu biasanya mirip-mirip sekali. Ada juga pilihan 20 menit, cuman dia 20 menit dari awal perebusan, tapi kata kunci jawaban yang tepat itu adalah 20 menit terhitung sejak air mendidih ya. Oke, next. Pensterilan alat yang dapat membunuh kuman hingga 95% adalah dengan cara, jawabannya adalah dengan metode DTT. Oke, lanjut. Yang merupakan bagian dari UKM esensial atau upaya kesehatan masyarakat esensial di puskesmas adalah, dan biasanya soal yang muncul ini yang bukan merupakan, nanti ditampilin nih bagian-bagian dari UKM esensial ini, nanti ditanyain yang bukan merupakan, biasanya kayak gitu juga.
Adapun bagian-bagian dari UKM esensial di puskesmas yaitu yang pertama adalah pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Next. Yang merupakan ciri-ciri premenopause yaitu siklus haid tidak teratur pada usia lebih dari 45 tahun, mudah tersinggung, mudah marah, keringat di malam hari, dan nyeri saat bersenggama. Kalau misalnya definisi dari menopause itu sendiri adalah terhentinya haid selama 12 bulan atau 1 tahun. Kalau udah itu berarti kalau ditanya nanti diagnosanya berarti itu udah menopause. Tapi kalau misal di soal itu masih haidnya tidak teratur, berarti itu masih premenopause ya. Oke, lanjut. Pasien usia 19 tahun datang ke BPM mengeluh takut dengan kasus kanker dan tumor payudara. Cara pencegahannya adalah dengan jawabannya yaitu screening dengan sadari. Oke, lanjut. Lokea yang keluar pada ibu nifas hari ke-6. Nah, ini pertanyaan yang muncul kemarin. Kita kasih aja penjabarannya, kali aja kamu nanti kena hari-hari yang lain. Kita nggak tahu. Kalau untuk hari pertama sampai hari ketiga, yaitu lokea rubra, warnanya adalah merah kehitaman. Untuk hari keempat sampai hari ketujuh adalah lokea sanguinolenta, putih bercampur merah. Hari ke-8 sampai hari ke-14 adalah lokea serosa berwarna kuning kecoklatan, dan lebih dari 14 hari itu lokea alba atau sudah berwarna putih. Nah, ada juga lokea yang keluar yang menandakan adanya infeksi yaitu lokea purulenta. Dia ciri-cirinya adalah lokeanya keluar dan berbau busuk ya. Jadi ciri-cirinya itu menandakan adanya infeksi. Oke, lanjut. Lambang penulisan ketuban pada patograf. Jadi lambang penulisan ketuban biasanya ada di soal ketuban belum pecah. Berarti lambangnya apa yang kita tulis di patograf? Di sini ada kata kuncinya yaitu kalau U itu utuh, J itu jernih, M itu mekonium, D itu darah, K itu kering. Berarti utuh itu belum pecah. Kalau J jernih itu berarti ketubannya jernih. Kalau mekonium itu udah bercampur dengan mekonium bayinya, D itu darah. Biasanya kalau udah darah ini kebanyakan pada kasus-kasus bayi-bayi IUFD gitu. Terus K itu kering ya. Oke, next. Laserasi perineum berdasarkan derajatnya. Nah, kemarin yang paling sering didapatkan itu adalah sampai sphincter ani. Itu banyak yang muncul, yaitu derajat 3 yang ditanyakan. Baiklah, saya akan bacakan untuk derajat-derajat laserasi perineum. Yang pertama yaitu ruptur terjadi pada mukosa vagina, komisura posterior sampai ke kulit perineum. Nah, kalau untuk derajat 2 itu mulai dari derajat 1 ditambah sampai ke otot perineum. Kalian ingetin aja kata-kata kuncinya ini sampai ke otot perineum. Derajat 3 itu dari derajat 2 ditambah atau sampai ke sphincter ani. Derajat 3 adalah derajat Oke, maaf di sini ada kesalahan pengetikan ya. Kalau derajat 3 itu memang dari derajat 2 sampai ke sphincter ani. Kalau ini yang terakhir ini adalah derajat 4 yaitu dari derajat 3 sampai ke rektum. Oke, next. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian memang merasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, subscribe. Boleh juga kalau mau kalian share, silahkan, gak apa-apa. Ingat, usaha yang giat ya, karena hasil tak akan mengkhianati usaha dan kerja kerasmu. Good luck, semoga lulus PNS tahun ini dan semoga bisa menerima
NIP di tahun ini. Oke, terima kasih.